Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kiai Marketing bersama saya Ahmad Dwi Saputro dan masih bersama rekan saya yang paling ganteng ini Pak Tito Cahyadi dari sebuah perbankan yang terkenal di Indonesia. Kita bicara session kedua ini adalah berkaitan dengan bagaimana sih yang harus kita lakukan kalau properti kita sudah diputuskan akan dilelang, apa yang perlu diperhatikan, dan kira-kira kita kalau misalkan dilelang itu masih bisa dapat kembalian dari properti kita nggak Pak? Gitu ya Pak Tito, monggo dijawab, pertanyaannya susah ya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bicara lelang, panjang nih kalau bicara lelang. Satu hal yang harus kita jalankan atau kita fokuskan adalah prosedur lelang itu sendiri. Waktu lelang juga pengajuannya cukup lama, bisa 2-3 bulan mendapatkan tanggal lelang, penetapan lelang. Dari saat pengajuan sampai penetapan itu bisa jadi 2-3 bulan. Nah, bagaimana sikap kita atau sikap debitur seandainya properti atau jaminan yang bermasalah atau macet kreditnya dengan jaminan properti tersebut, ya sebetulnya sebelum langkah-langkah itu ada namanya proses pengajuan ke KPKNL, lembaga negara yang khusus menanganin lelang ya. Kemudian pengajuan itu cukup lama dan penetapan tanggal lelang itu biasanya keluar surat nih di atas 30 hari dari tanggal lelang. Katakanlah tanggal lelangnya 1 Juli, berarti surat lelang itu keluar tanggal 1 Juni. Katakanlah kita kembali lah 1 September ya kembali. Saya revisi 1 September jatuh penetapan lelangnya, berarti suratnya itu 1 Juli udah keluar. Surat pemberitahuan penetapan lelang dari KPKNL. Nah, itu dikirimkan ke bank. Nah, bank akan menginformasikan ke debitur yang macet, yang jaminannya mau dilelang. Surat pemberitahuan pengosongan jaminan atau rumah. Nah, disitulah akan di pemberitahuan itu terkait pengosongan paling akhir tanggal berapa atau berapa hari sebelum lelang, ya kan? Disitulah proses negosiasi antara bank sama debitur yang jaminan akan dilelang. Negosiasi ini istilahnya untuk penyelesaiannya sebelum dilelang. Nah, itu bisa jadi debitur akan menyelesaikan seluruhnya, bisa jadi sebelum tanggal lelang, ya kan? Siapa tahu debitur betul-betul punya duit segambreng-gambreng lah, bisa untuk melunasin kewajibannya, nutup apa istilahnya utang-utangnya di bank. Nah, bisa jadi. Yang kedua ada namanya kebijakan bank masing-masing. Seandainya dia bisa nurunkan OS nih, OS pinjaman sekian persen, 10, 15, 20%, itu masih kembali ke bank masing-masing. Bisa menjadikan lelang itu batal. OS Nah, maksudnya batal apa Mas lelang. OS? OS itu outstanding, pinjaman. Outstanding, ya. Ya, Jadi dibayar kalau kita 10% batal gitu ya? ya, itu kembali kebijakan masing-masing perbankan, beda-beda. Bisa 10%, 20%. Nah, tapi di situ ada dimunculkan perjanjian lagi selama sekian bulan akan dilunasin. Jadi kita megang komitmen dari debitur. Nah, saya bayar dulu nih, katakan 10% dari outstanding atau pinjamannya, plus biaya lelangnya dibayarkan di depan. Ya toh. Nah, baru nanti bikin perjanjian nih, sekian bulan lagi saya lunasin. Seandainya nanti nggak lunas, boleh dieksekusi kembali. Itu yang menjadi ya kita sama-sama kita batal lelang, berarti kan kita kehilangan istilahnya pengembalian pokok yang harusnya kita terima kan. Tapi gara-gara dia mengembalikan sekian persen, artinya kita mundur nih mendapatkan pengembalian pinjaman yang kita keluarkan. Ya. Nah, mundurnya itu kan ada namanya negosiasi berapa bulan, 6 bulan, atau berapa bulan, ya kan? Tergantung masing-masing negosiasinya seperti apa. Nah, tapi ada batas waktunya ya. Artinya kalau mau batal lelang itu kurang lebih
Kalau saya di lapangan paling enggak 2-3 hari sebelum tanggal lelang. Karena apa? Hari H-1 sebelum lelang itu kita maksimum kita udah paling lambat mengajukan surat pembatalan dari pihak bank ke KPKNL. Nah, sehari sebelumnya paling tidak kan kita udah terima nih dana untuk penurunan pokok dari debitur nih, pinjaman dia, sama perjanjian dia nih, komitmen dia sekian bulan mau kita selesaikan dan ada titik temunya dari hasil negosiasi tersebut, H-2 harus kita terima, H-1 baru kita kirimkan tuh surat pembatalan lelang, baru proses pembatalan lelang, keluarlah billing namanya istilah untuk pembayaran biaya lelang, keluar kita bayarkan, baru batal lelang, begitu. Biasanya pada tahapan mau dilelang ini bagaimana nih keadaan psikologis dari para debitur ini ya? Apakah mereka itu apa ya istilahnya udah lemes, udah patah arang, udah apa ya gitu? Pak Tito ngelihatnya dari mananya bahwa orang ini sepertinya punya kemampuan bayar untuk 3 bulan ke depan atau sekarang itu tidak punya kemampuan bayar sehingga ya udah gua lelang aja deh gitu daripada gua pusing juga gitu. Misalkan kayak gitu. Sebetulnya gini, Mas Angke nih, Mas Ahmad ya, sorry. Pada saat kita pengajuan kan kita ketemu dulu namanya debitur ya. Maaf, betul-betul. Ya kan? Sebelum pengajuan nih ketemu dulu debitur nih. Kita bicaranya debitur masih bisa diajak ngobrol ya. Iya. Nah, kalau debitur masih bisa diajak ngobrol, kita kan persuasif ya. Kita pengennya kekeluargaan, diselesaikan secara keluargaan, ya kan? Mau dicicil berapa kali, ya kan? Ya, kalau dia masih punya kemampuan ya mau diselesaikan berapa bulan ke depan, bayar berapa. Nah, di saat bersamaan dia mengangsur atau mencicil itu yang dikomitmen, dia sembari menjual di bawah tangan. Oh, gitu. Kan kita kasih waktu tuh. Ya. Kalau bisa di bawah tangan, dijual bawah tangan, ya nggak apa-apa. Sembari jalan, kalau emang dia sudah tidak ada sumber untuk menyelesaikan, sembari jalan dia jual di bawah tangan, sembari jalan kita jual secara lelang. Mana yang duluan itu yang terbaik. Nanti berarti ya untuk kan? Kalau kita udah masih kalau untuk penjualannya di bawah tangan itu berarti nanti tetap waktu pembayaran segala macam hubungannya dengan bank ya, dengan AO-nya ya. Ya, betul, dengan bank karena jaminannya di bank. Betul. Nanti hubungannya dengan bank. Kalau memang merasa si calon pembelinya menanyakan surat-surat, boleh ditanyakan ke bank suratnya ini kapan mau diselesaikan, ya kan? Yang jelas nanti saat penyelesaian itu debitur datang ke bank sama pembelinya, karena di situ sisi hukumnya berjalan nih. Katakanlah pembayaran atau pengambilan surat-surat berharga, kalau pembayaran kapanpun boleh, tapi saat pengambilan surat-surat berharga itu debitur sama pembeli harus datang bersamaan. Saya tidak menyarankan datang sendiri-sendiri, tapi bersamaan. Kenapa? Takutnya nanti sisi bank dicurigai ini jaminan diserahkan ke pembeli atau diserahkan ke debitur padahal yang bayar pembelinya langsung. Kan nggak boleh seperti itu. Kita menghindari namanya kecurigaan, prasangka buruk dari berbagai pihak. Makanya pada saat serah terima, kalau udah deal, pembayaran udah selesai semua, kita nyatakan lunas, ya kan? Kita terbitin surat ruya, sertifikat, segala macam yang berkaitan dengan legalitas jaminan. Kita minta kehadiran dari si pembeli dan debitur, tentunya debitur yang di atas nama jaminan atas nama debitur atau atas nama yang dijaminkan tersebut. Bisa jadi debitur A tapi jaminan atas nama B, bisa jadi karena suami istri, ya kan? Nah, itu harus datang nih dua-duanya, debitur dan atas nama jaminan siapa, harus dua-duanya hadir plus satu pembeli. Pembeli ini tidak boleh diwakilkan, harus sendiri datang, tidak bisa dikuasakan, harus sendiri datang. Debitur maupun pemilik jaminan juga tidak bisa dikuasakan, dia harus datang sendiri. Ini sebetulnya bisa secara notaril, tapi kita nggak pernah menyarankan seperti itu. Gimana kalau pada saat penjualan itu harga propertinya
di bawah total utangnya. Berarti kan si yang punya rumah ini masih punya utang ke bank kan? Bisa Ya ada skenario kayak gitu nggak? kalau jual beli di bawah tangan, ya kita nggak mau kalau ditutupnya dari penjualan itu untuk melunasin. Jadi dia harus nombokin. Kalau dia masih kurang, dia harus nombokin kalau dijual di bawah tangan. Nombokinnya pada hari itu juga? Ya, nggak juga. Yang penting pada saat dia mau ngambil jaminan, udah lunas. Oh gitu. Oke. Terus? Iya, katakanlah nih, jaminan utangnya dia 1.000. Jual belinya 800, baru setor 800, ya kan? Ya kita akan menerbitkan surat lunas, surat roya, dan sertifikat akan kita berikan ya setelah kewajiban dia selesai semua. Kekurangannya berapa? Katakanlah utangnya dia masih sekitar 1.000, ya berarti kekurangannya tadi 200 something itu yang harus diselesaikan dulu. Baru kita kasih surat roya, surat lunas, sertifikat, atau legalitas yang lainnya. Oke. Paham. Ini juga seperti kredit mobil ya. Kredit mobil ada yang disarankan untuk dijual saja, kemudian dibicarakan sama leasingnya. Nah, kemungkinan ketiga dari tadi kan misalkan dia sebelum lelang sudah bisa bayarin sebagian atau seluruhnya ya. Kemudian yang kedua, sebelum lelang dia bisa ngejual rumahnya, ya. Nah, ada nggak kemungkinan ketiga bahwa dia sebelum lelang mungkin kan susah ngejual rumah yang tunai gitu kan, minta over kredit. Jadi ada orang mau beli lagi tapi kredit lagi misalkan ke banknya Mas Tito gitu. Kira-kira bisa nggak over kredit itu bank seneng nggak sih atau keberatan sih sebenarnya? Over kredit atau take over ya. Kalau pemahaman kami sih sebetulnya jaminan itu saya jual beli jaminan dengan sistem kredit ulang kan. Nah, boleh-boleh saja sih. Sebenarnya katakanlah ini si A debitur saya nih, kemudian B mau beli jaminan si A, boleh aja dia kredit ke bank lain atau bank kita sendiri, boleh-boleh aja. Yang penting ini bisa menutup nih utangnya ini gitu loh. Tapi ada yang bilang katanya secara subjektif banyak yang bilang orang banknya males nih karena sebenarnya harus ngulangin dari nol lagi, appraisal lagi segala macam, padahal jaminannya ya cuma itu aja gitu. Bener nggak sih? Kalau saya sih bukan males atau enggaknya ya. Kalau saya sendiri itu kalau ada jaminan yang saya mau lelang, kemudian ada orang yang mau ngambil secara KPR, saya sarankan tidak di unit kerja saya, tapi di unit kerja yang lain. Kenapa gitu? Karena lebih objektif kita menilai, ya kan? Saya bukan masalah saya nggak mau atau malas, tapi kita melihat objektivitas penilai jaminan nih, biar lebih objektif lah. Kalau kita sendiri yang nilai, masa sih? Ya kita nggak akan objektif nanti. Masa nilai barang yang kita miliki sendiri kan nggak mungkin. Berarti kalau udah masuk perut di kita, ya nggak mungkin kita nilai sendiri. Lain ya? Harus itu kalau saya di cabang lain. Saya saran ke cabang lain aja. Jangan misalkan, di sini. Jangan di unit kerja saya. Misalkan Anda sekarang di cabang, misalkan bank BCA, cabang Pasar Minggu gitu ya. Nah, waktu mau over kreditnya disarankan jangan di Pasar Minggu deh, tapi misalkan di Depok gitu ya. Kayak gitu ya? Iyalah. Yang dekat domisili satu, yang dekat domisili domisili dia dekat dengan jaminan, atau tempat kerja dia dekat dengan bank, itu aja. Bank yang ngasih kredit di mana ya deket-deket itu aja. Maksudnya dia kata kerja di Depok, ya paling enggak yang bank yang deket-deket Depok aja. Meskipun jaminan dimanapun tuh nggak jadi soal. Ya, ini kan beda berarti sama yang saya dapat informasi kalau mobil itu kalau di over credit itu si leasingnya itu males dan kebanyakan 90% gagal ya. Kalau di bank enggak ya? Kalau di bank khususnya KPR ini enggak ya? Masih bisa ya kayak gitu ya? Masih bisa. Over credit kan ke orang lain kan? Bukan ke dia sendiri kan? Betul. Kalau ke dia sendiri kan nggak mungkin dikasih kredit lagi. Wong dia macet, kolektivitasnya pasti jelek. Ya enggak lah, kan si yang
yang punya rumah ini kan pengen menyelesaikan permasalahan itu kan pasti. Iya, bisa ya istilahnya kan penjualan di bawah tangan itu pembayaran bisa tunai, artinya tunai itu ya dari dia sendiri pembelinya atau melalui KPR. Oh bisa ya. Oke. Bisa aja. Ya. Asalkan gini, kalau memang saran saya, kalau memang dia membeli aset yang mau dilelang, lebih baik prosesnya untuk pengajuan KPR yang dipercepat. Bisa jadi nyulis start dulu nih. Tahu nih asetnya mau dilelang. Kemudian dia komunikasi sama bank yang mau lelang atau dengan debiturnya yang jaminan mau dilelang. Dia nyari bank nih yang mau support dia untuk jual beli secara KPR nih. Ya kan, atau secara investasi lah, ada namanya kredit investasi. Kalau itu memang ruko atau gudang yang mau dilelang lah, yang sifatnya produktif lah. Nah, kan tempat usaha segala macam. Nah, ada bank yang mau membiayai itu ya suri start aja. Jadi minta berkas-berkas aset yang mau dilelang, diajuin KPR ya kan. Terus dari dia sendiri, kalau dari sisi luar mungkin cuman sertifikat jaminan itu yang mau dilelang yang dibutuhkan. Sertifikat IMB ya kan, PBB untuk melihat NOP-nya. Itu aja yang dibutuhkan dari diri luarnya dia. Tapi kalau dari dianya sendiri si calon debitur ya kayak sumber pendapatan, ya biasa lah, kayak berapa ya. Kayak pengajuan kredit biasa ya. Iya, itu aja. Dan nanti udah dapat putusan KPR-nya sekian persen nih plafon dikasih, ya kan? Nah, dari jaminan itu menutup nggak? Maksudnya jaminan akan dijual belilah sama debitur nih kurang lebih 1 M, ya kan? Kemudian dapat KPR-nya cuma 800, berarti 200 ini harus tunai ya kan? Harus dia sendiri nih dia. Harus DP ya. DP ini saya sarankan ke bank yang mau lelang, jangan ke debiturnya. Saya sarankan itu, bicara aja sama bank, Pak ini saya mau ambil tapi secara KPR. Jaminan ini, ya kan? Misal jaminan di Pondok Labu nih, saya mau ambil secara KPR. Nah, nanti DP-nya masukin ke bank yang mau lelang itu, yang memberikan fasilitas kredit yang macet ini nih, berapa ratus. Nah, nanti setelah clear semuanya, ya baru selesaikan di bank itu. Sebelum lelang itu, maksudnya tanggal lelang ataupun lelang berjalan, katakan kalau udah lelang itu si debitur malas kalau udah bawah tangan. Dia kalau mau bawah tangan pasti mau pukul tinggi. Kalau lelang pasti harganya rendah, gitu kan? Ya kan, nah, mendingan komunikasi aja ke bank. Kalau debitur susah ya udah ke bank aja, yang mau lelang siapa, bank mana, komunikasi situ, saya mau beli secara lelang ini. Tunggu waktu lelangnya aja ya. Tunggu waktu lelangnya aja nih. Kalau memang udah dapat fasilitas kredit nih, ya kan, udah berarti DP dia nih, misal nih dia mau ikut lelang itu yang di Pondok Labu, ya kan, limitnya 1 M. Situ nilai jaminannya di sekitar berapa persen, 20% dari 200 juta harus dititipkan dulu ke rekeningnya KPKNL, entah dimanapun bank itu. Biasanya kalau di Jakarta itu BNI, itu akan muncul virtual account-nya, nah dititip di situ aja 200 juta. Seandainya dia menang nih, ya dia menang, tinggal dia laporin ke fasilitas bank nih, katakanlah bank AA lah, bank AA memberikan fasilitas saya lah, Tito nih. Ya, saya menang lelang nih, saya dapat fasilitas dari si Bank AA nih 1 M. Ternyata pas nih untuk nutup lelang nih. Saya dinyatakan menang lelang dengan limit 1 M, saya dapat fasilitas kredit 1 M. Dan saya udah setor jaminan lelang 200 juta. Berarti 200 juta itu dikonversi menjadi DP nih. Nah, sesuai ketentuan bank, DP itu bisa jadi 20%, 30% tergantung bank masing-masing. Bank A mau menerapkan berapa persen, kalau kurang DP-nya tinggal tambahin. Kalau lebih ya tinggal nanti kurang, berarti fasilitas kreditnya dia berkurang lah, ya kan? Nah, di pagunya dia katakanlah dapat C1M, dia udah 200, berarti
harganya pas lah untuk jual beli itu di harga 1M dengan hasil lelang itu 200, dia dapat kreditnya 800. Berarti di bawah fasilitas kredit dia, maksimum plafon yang dikasih dia di bawahnya kan 800 doang. Masih sisa. Tapi kalau lebih, misalnya dia dikasih plafon cuma 1M, padahal lelangnya 1,2, pas-pasan lah. Harus nambahin. Ya pasti pas ini ya kan. Kalau kurang dari plafon setelah dihitung, ternyata hasil transaksi lelangnya lebih dari pagunya plafonnya dia, ya nombok lah. Kalau biaya lelang kan kurang lebih biaya lelang itu harus ditanggung si pemenang lelang, itu di luar dari plafon pinjaman. Berapa itu? 7%? Jadi biaya lelang itu untuk pembeli atau pelelang itu 7%, 5% BPHTB kayak pajak jual beli dibebankan ke pembeli, 2% itu biaya lelang. Biaya lelang itu pendapatan negara bukan pajak, 2%, kurang lebih 7%. Kalau BPHTB ini saat ini sih masih 5%. Saat ini ya, yang berlaku ya itu kurang lebih 5%. Nah, itu dari sisi pemenang lelang ya. Nah, biaya ini biasanya tidak di-cover dari plafon pinjaman, harus setor sendiri dengan modal sendiri. Sama aja kayak biaya kredit lah. Sama aja kayak gitu. Kan biaya kredit tidak ditanggung dari plafon. Ya, betul. Gitu. Harus disediakan sendiri ya. Oke, iya, terakhir mungkin kalau Pak Tito mau mengkomunikasikan asetnya yang sekarang yang lagi dipegang dan mau dilelang, boleh loh. Japri lah kalau apa. Punya berapa sekarang di tanggungan Bapak sendiri? Ada berapa ratus unit? Aduh, kalau berapa ratus unit enggak sih, cuma berapa puluh aja lah. Oh gitu ya. Belasan lah. Ya. Tapi yang jelas satu pertanyaan tadi kayak belum saya jawab loh. Oh, seandainya ya? lelang itu lebih bisa menutup dari kewajiban debitur, itu kan tadi ada pertanyaan itu. Betul. Ya. Nah, saya masih ingat kan, daya ingat saya masih cukup nih. Iya. Cerdas. Itu kalau lelang katalah, kita contoh aja ya daripada kita mengandai-andai lah. Saya pusing kalau mengandai-andai. Katalah dia total kewajiban debitur nih di bank AA nih kurang lebih 800 juta nih. Itu bisa dari pokok pinjaman, bunga, penalti segala macam, kurang lebih di total 800 juta ya. Kemudian dilelang nih jaminan 1M. Ya kan? Masih ada duit dong 200. Ya, bukan 200. Kan di KPKNL akan mengurangkan dari 1M itu biaya lelang. Ya. Bukan 7%. 7% itu dibebankan pembeli dari nilai transaksi. Karena 1M itu transaksinya, istilahnya nilai lelangnya 1M, 7% itu kurang lebih 70 juta lah. Ya, BPHTB kurang 60 juta lah, hitung-hitungan itu kurang lebih. Nah, itu dari 1M itu plus 7%. Biaya yang modal harus ditanggung oleh si pemenang lelang. Tapi selain dikembalikan ke pihak bank A ini 1M, bukan 1M-nya, tapi 1M dikurangi biaya. Biaya ini kurang lebih 4,5%. Dipotong 4,5%. Di mana 4,5% itu terdiri dari 2% biaya lelang sendiri, 2,5% PPh. Ya. Nah, itu enggak full 1M lah, katalah 4,5% itu 45 juta. Nah, berarti 955 yang ke bank, transfer ke bank. Sisanya itu kan untuk potong-potong segala macam 800 nih, berarti sisanya cuma 145 juta, something lah gitu kan. Nah, itu dikembalikan ke debitur. Itu harusnya seperti itu, karena kewajiban si debitur kan sudah tertutupi dengan jual beli lelang. Haknya dia diberikan dong. Harusnya seperti itu. Nah, pada saat pelelangan itu apakah debiturnya harus hadir atau harus memantau atau bagaimana? Lelang sekarang secara online, tidak ada tatap muka. Ya. Jadi nanti pemberitahuannya secara apa untuk yang punya rumah? Jadi
Kalau pemberitahuan ke debitur jelas ada namanya, kita dari sisi bank memberikan surat pengosongan. Ya saya bilang tadi sebulan sebelum lelang biasanya surat dari KPNL keluar untuk memberikan ke atau meminta bank untuk memberitahukan ke debitur bahwasanya akan dilakukan lelang dengan jaminan aset debitur tersebut jam sekian, hari jam sekian. Nah, nanti di situ diwajibkan debitur untuk mengosongkan H-1. Nah, itu udah ada pemberitahuan lelangnya tanggal berapa, jam berapa saat kita memberikan surat pengosongan lahan atau surat pengosongan jaminan. Ya. Nah, itu bisa dilihat atau bisa dilihatnya melalui website lelang.go.id. Nah, itu bisa secara umum bisa melihat, nggak usah daftar, bisa melihat. Di situ lelang mana aja, itu ada per kantor. Jadi, di situ ada KPKNL Jakarta 1, 2, 3, Bogor, Bekasi, dan macam-macam. Kalau memang jaminan itu terletak di Jakarta, ya biasanya kalau kita di Jakarta 2, KPKNL Jakarta 2, itu dilihat itu ada berbagai aset, baik dari perbankan, atau dari lembaga keuangan, atau umum pun bisa melelang di situ gitu loh. Nah, itu bisa dilihat nih, wah jaminan si A di sini nih. Kita bisa klik di situ nilai limitnya berapa, kapan lelangnya, jam berapa, kapan batas waktu store jaminan lelang, ada gitu. Setiap kita klik namanya di website lelang.go.id, masuk di KPNL mana, itu bisa kelihatan jaminan mana yang dilelang. Nah, dari si pemain lelang yang ikut serta lelang, dia wajib kalau mau ikut lelang dia wajib punya akun di lelang.go.id. Bagaimana caranya dia punya akun? Ada di situ tertera instruksi atau tata cara dia bisa bikin akun di lelang.go.id. Kalau dia udah terdaftar lelang.go.id, dia H-1 atau kata lelang tanggal 2 September, berarti tanggal 1 September paling lambat jam 22 lah. Biasanya saya harapkan jam 3 jam sebelum jam 00, berarti jam 9, itu paling lambat dia udah store jaminan. Jaminan lelang itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari yang muncul di billing. Billingnya itu akan dikirim melalui email. Nah, jadi semua informasi itu melalui email si pemenang atau si peserta lelang. Kapan dia akan setor jaminan lelang, berapa nilainya di bank mana, itu ada di situ semua kalau dia memang ikut lelang. Kalau dia udah minat di satu objek jaminan lelang, dia klik situ, ikut lelang, nah itu istilahnya akan timbul informasi kapan melalui email dia akan paling lambat setor jaminan. Nah, pada saat lelang tanggal 2-nya itu hari H atau jam H ditentukan lelang, sebelum jam J selesai lelang dia harus ngebid dulu. Meskipun dia udah setor jaminan tapi dia tidak melakukan penawaran, ya nggak bisa menang. Meskipun tidak ada pemain di situ yang setor jaminan atau ikut ngebid, harus ngebid setelah dia store jaminan. Kalau saya sarankan store jaminan itu jam transaksi operasional perbankan. Jadi kalaupun nanti pas pada saat verifikasi jaminan setoran jaminan lelang itu tidak terupdate, bisa komplain ke KPKNL untuk minta tolong untuk diverifikasi lah, katakanlah seperti itu. Karena kalau tidak ada verifikasi, jaminan lelang itu dianggap tidak ada. Harus terverifikasi dulu jaminan lelang itu untuk ikut lelang. Misalnya untuk ngebid jaminan yang akan dilelang. Nah, berapa angka bid yang untuk lelang itu serendah-rendahnya ada nilai limit lelang. Katakanlah limitnya 1M, dia bisa ngebid 1M. Minimal kan nilai limit lelangnya yang dia bid. Sekarang close bid semua, by system semua, melalui lelang.go.id, tidak harus ke KPKNL datang kayak dulu nunjukin jari 1M, 2M, enggak. Ya. Sekarang melalui online semua, enggak ada tatap muka sama sekali. Ya, keren. Dan debitur mana ada sih mau ikut lelang? Enggak mungkin lah sekarang, debitur paling di rumah gitu kan. Nunggu siapa yang menang. Gitu. Ya. Nah, jelas lah.
Ya kan, datang saya aja ke rumah dia bisa stres kok. 1 bulan dilunasin bisa kok. Saya cuma datang loh. Pak, ini selesaikan aja daripada saya lelang. Kalau lelang nanti Bapak nggak punya rumah. Kalau Bapak jual, masih ada kemungkinan Bapak masih tinggal di sini, minta ke pemenang lelang untuk ya belas kasihan lah sekian bulan, 2 bulan. Ya, itu. Ya, kalau memang ini ya sebetulnya saya bisa sih nanti kalau ada waktu kita share lah bagaimana caranya kita bisa lelang, kapan saatnya kita lelang, itu ada sistematikanya. Saya juga peserta lelang, saya juga sering ikut lelang, ya kan? Saya sering lelang, ya kan? Maksudnya menjual lelang, ya kan? Saya juga sering ikut jadi peserta lelang, ya kan? Meskipun sering gagal, ya kan? Bukan berarti ya saya juga iseng-iseng juga sih. Saya daftar lelang, ya bisa. Saya menjadi pemain lelang juga bisa, ya kan. Terkadang saya, ya namanya orang gaptek itu wajar ya, minta tolong, Mas, tolong saya mau ikut lelang ini, bikinkan kon, nanti saya lelang angka sekian. Ya bisa-bisa aja kita bikinkan kon, tapi kita informasikan dia, Pak, ini nama emailnya, ini akunnya ini, passwordnya ini, silahkan mau nge-feed sendiri boleh, gitu kan. Nah, terakhir Mas, pesannya Mas Tito terakhir ini untuk para pemirsa kita yang rumahnya akan dilelang, mungkin ada yang belum tercover, tadi apa Mas? Rumah yang akan dilelang sebanyak gini. Paling lambat kan 1 bulan sebelum lelang pasti ada pemberitahuan. Harusnya seperti itu, karena KPKNL itu akan mengecek data, by data, ya kan, tertulis semua di situ akan dicek. Yang memang sebelumnya kita kirim soft copy, tapi soft copy kan ada hard copy-nya. Nah, hard copy itu kan dicek namanya tanda terima pengosongan lahan. Nah, itu kan paling lambat, ya paling cepat, bukan paling lambat ya, paling cepat itu 1 bulan sebelum lelang kan sudah ada pemberitahuan. Ya kan, dari sisi bank untuk memberitahukan si debitur bahwasanya rumahnya dia atau aset dia yang disediakan jaminan akan dilelang oleh bank. Nah, dari situlah sebetulnya debitur ada waktu 1 bulan lah paling tidak untuk negosiasi. Ya kan, namanya orang kan kita tetap juga mengedepankan ya kalau bisa kekeluargaan. Ya kalau mentok nggak bisa ya udah dilelang. Kalau memang keluarga masih bisa ya dirembuk lah. Katakan dia mampunya berapa, kesepakatan dengan bank berapa, ya kan. Ya sama-sama komunikasi lah. Jangan sampai ya saya nggak punya duit tapi saya nggak mau dilelang, sama aja bohong dong. Dikira kita dana sosial apa gitu kan. Lembaga sosial yang ngasih duit itu kan. Ya kita juga kerja di bank kan juga dibayar juga. Kalau kita ngasih aja kita nggak dibayar loh nanti, ya kan. Ya kalau memang dia menganggapnya bayar berapa persen, ya kan, bank mau menerima, ya syukur. Tapi jangan sampai nggak mau bayar, tapi nggak mau dilelang. Nah itu namanya tobil kalau orang Jawa kan. Tobil apa? Nah, tobil anak kadal. Saya ngadalin kita lah. Loh, sekarang kalau sampai ngasih pinjaman nggak mau bayar, nggak mau disita jaminan, terus gimana caranya? Pusing kan? Sama aja saya di lapangan loh. Kalau buat orang bank itu yang namanya kooperatif itu ya harus bayar semampunya, gitu ya. Ya semampunya dan ada titik tengahnya lah. Bank tidak selamanya menetapkan sekian persen, ya kan. Kemampuannya sekian persen, ya ada titik tengahnya lah. Yang penting ada win-win solution lah. Nggak ada namanya kita mengedepankan ego kita harus sekian, enggak lah. Ya kita tahu sendirilah kondisi saat ini kan kita nggak mungkin lah melakukan ya sekeras itu gitu loh. Ya win-win solution lah, kedepankan sisi komunikasi kooperatif lah. Jangan sampai kabur lah. Kalau kabur saya juga orangnya nggak mandang bulu. Kalau udah kabur nggak kooperatif ya udah saya lelang gitu. Kalau emang masih bisa kita bicarakan, kita bicarakan. Lah wong kemarin aja ada 1 debitur mau dilelang langsung bayar lunas kok ada. Ya memang dia jual jaminan sih. Cuman kan itulah yang harus kita terapkan. Daripada kita kehilangan rumah, di daerah rumah yang dia beli pertama kali dengan susah payah, mending dia minjem orang, ya nanti pindahlah kreditnya sama aja over kredit tadi, tapi dia sendiri yang pindah gitu loh.
debiturnya dia sendiri ke lembaga keuangan lain, ya kan, ya. Ya kita semoga ya saya berharap sih komunikasi sebetulnya. Enggak saya tidak menutup komunikasi terhadap debitur ya, meskipun debitur itu sering bohongin saya, tetap saya komunikasi gitu loh. Yang jelas kalau memang dia nggak komit ya jalan lelang, dia komit ya lelang batal gitu kan. Iya kan, yang saya penting kan kalau dia berkali, kalau saya sendiri sih sudah berbulan-bulan ya, atau berkali-kali bohongin saya ya lelang jalan. Meskipun lelang jalan itu pengajuan lelang jalan, tetap saya komunikasi, Bapak menyelesaikan kapan. Kalau bisa cepatnya sebelum saya dapat tanggal lelang, ya kan. Pada saat hari lelang, hari lelang dapat, katakanlah tanggal 5 lelangnya, tanggal 4 dia mau lunasin, ya monggo saya batalin, itu kan nggak masalah. Yang penting ya ada komunikasi lah. Kalau udah nggak ada komunikasi, mau gimana lagi, mau nagih rumah hantu apa? Rumah kosong saya tagih juga nggak keluar duit. Ya, rumah ada isinya ada saya tagih nggak keluar duit, apalagi rumah kosong. Kalau dia ngeyel tidak mau mengosongkan pada saat tanggal pengosongan lelang, itu biasanya gimana? Kan sempat tuh kalau di TV sempat ada yang ribut tuh ya. Ya sekarang gini, semua kan ada hukum ya. Kalaupun nanti sudah ada pemenang lelangnya, ya kan, pemenang lelang pengen mengendaki rumah itu segera dikosongkan, ya kan. Si debiturnya ngeyel nggak mau ninggalin rumah itu, bla bla bla, alasannya lah yang dibuat-buat atau emang gimana, ya kembalikan ke hukum lah. Nah, disitulah ada peran pengadilan di sini, namanya eksekusi. Nah, ini terkadang kita menghindari itu semacam eksekusi lah, ya kan. Kita mengedepankan sisi kerohiman kita lah, belas kasih dari kita lah. Sekarang kadang-kadang kan saya hubungkan nih sama debitur yang masih menempatin jaminan, saya hubungkan dengan pemenang lelang. Kalau memang bisa langsung ketemu, ya langsung ketemulah mereka. Kalau emang nggak bisa sama-sama jaga ego, ya sudahlah. Sekarang debitur maunya gimana? Katakanlah, ya saya mau pergi dari sini asalkan saya dikasih uang sekian, ya kan? 100 apa 200 lah. Kata 200, saya minta 200, saya dikasih 200 dong, biar saya beli rumah lagi. Oke, saya sampaikan ke pemenang lelangnya, Pak, ini Pak atau Bu, ini debiturnya ngeyel nih, nggak mau ngosongin rumah, maunya dia minta 200, rumah mau dikosongin. Nah, saya nggak mampu lah 200, maunya kalau 50 gimana? Nah, nanti saya sampaikan ke debitur maunya sekian. Ya. Nanti ada titik temu lah. Yang penting ada inilah, istilah negosiasi antara pemilik jaminan atau debitur dengan pemenang lelang lah. Jangan sampai lost komunikasi lah, lost kontes segala macam, jangan sampai. Ada yang kemarin udah udah lelang sekian kali, akhirnya pemenang lelang datang ke rumah debitur ngomong baik-baik, ya udah kita dikasih waktu 3 bulan untuk mengosongkan rumah, nanti ada istilahnya untuk pindah adalah gitu loh. Ya itu tergantung pemenang lelang, bukan berarti enggak, selama ini pemenang lelang yang saya hadepin atau yang saya temuin memang orangnya baik-baik, tidak tangan besi ya. Kalau debiturnya mau di situ sementara ya boleh gitu kan. Adalah debitur ya saya pengen gimana ya kan. Banyak hal di situ yang ya mengedepankan sisi kekeluargaan lah. Jangan sampai sisi hukum yang kita bermain lah. Berat kalau sisi hukum itu akan bermain. Udah waktunya lama, capek, materi juga keluar kan. Ya kalau debitur menang. Kalau kebanyakan sekarang kalah kalau debitur udah main lelang itu. Udah dipastikan kalah karena apa? Sisi hukumnya kalau dia menang loh. Kita perbankan udah menjalani prosedur yang udah sangat ketat. KPK sebagai lembaga lelang negara juga ketat juga. Ya kok debitur bisa menang patut dicurigai, kenapa gitu kan? Ada salah di mana itu. Tapi selama ini debitur pasti kalah. Selama ini ya, karena apa? Ini hukumnya udah jalan semua dari awal. Kan dia udah nandangin SKMHT.
surat keterangan memberikan ketanggungan ke pihak notaris di mana wakili bank kan. Nah ini udah kuat secara hukum. Itu ada bunyi klausulnya kalau seandainya nanti di awal investasi dinyatakan gagal, jaminan untuk menutup kewajiban dia, ada di situ klausulnya. Kalau dia membalik-balik, saya nggak mau membayar, saya nggak mau lunasin, jaminan saya pegang, loh nggak bisa. Kalau emang dia gagal bayar, ya wajib diselesaikan. Mau secara keluargaan, mau secara eksekusi, itu kan pilihan. Pilihan debitur dan pilihan perbankan. Banknya pengen cepat, ya sudah cepat, ya kan? Tergantung pilihan masing-masing, kan? Katanya hidup itu pilihan. Atau hidup itu perbuatan. Monggo Mas Kiai ini kan saya nggak tahu nih, Mas Saputra ini kan. Biar cuek lah kita cair lah ya kan. Cair kayak proyek cair ya Om. Ya. Yang penting kan apa yang terjadi hari ini kan pasti karena perbuatan-perbuatan kita kemarin kan. Artinya kalau teman-teman ngambil kredit itu pastikan juga jangan maksain diri ya nggak, bahwa kalau memang kalau kita ngambil kredit itu kalau secara financial planner dibilang hanya 30% dari pendapatan kita, ya manut supaya di kemudian hari tidak terjadi problem yang bikin hidup kita stres kayak gini, kreditnya macet, rumah mau dilelang segala macam, karena kita tuh terlalu over optimis ya. Benar begitu Pak Tito? Betul. Ya. Betul. Jangan selalu berlebihan aja lah. Saat ini ya, maaf ya, saya cuman saya juga istilahnya saya sudah tercatat di penilai independen. Tapi sebagai penilai aja ya, bukan praktisi benar-benar bikin usaha penilaian independen, enggak. Saya belum ke arah situ. Hanya saja ini saya sarankan untuk yang mau ngajuin kredit saat ini, ya angka real aja lah. Angka real jaminan itu berapa, ya sudah itu aja. Jangan dinaikin, terutama jangan dinaikin atau diturunin boleh, tapi jangan dinaikin lah harganya itu loh. Kata harga pasaran 1M ya kan, kemudian dia istilahnya ya namanya tobil, nah pengennya DP-nya sekecil mungkin, makanya harganya dinaikin. Katalah 1M, udahlah dinaikin 1,2, nanti DP-nya 20%, 240 kan. Nah, 240 sebetulnya dia ngambil dari kelebihan taksasi tadi, itu nggak boleh sebetulnya. Ya kalau emang realnya 1M, ya udah 1M, berarti dia nyediain 200 juta untuk DP minimal 20%, katalah seperti itu. Ya kan, nggak usah dibuat ada-ada lah. Kalau overtaksasi itu jatuhnya nanti malah kemudian hari. Kalau bermasalah kan malah repot. Ya. Seandainya bermasalah, namanya orang kan nggak mau namanya bermasalah, toh. Ya lebih baik jujur lah daripada nanti malah bermasalah di kemudian hari. Banyak saya temukan ya overtaksasi itu banyak, cuman jangan sampai saat ini dan seterusnya ada overtaksasi lah. Ya, dan itu kebanyakan bahkan ada yang ngajarin loh, ada workshopnya bagaimana membeli properti tanpa modal katanya gitu. Iya, tapi saya nggak sependapat lah. Saya penilai independen, saya nggak berpendapat seperti itu. Kenapa? Saya temu di lapangan, harganya segini kok dikasih kredit segitu. Ini apa ini? Kalau kita lelang nggak nutup kreditnya kan kasihan juga, nanti debiturnya nyari duitnya dari mana coba? Ya. Ya kan? Nama dia tercatat jelek terus selamanya kalau belum nutup kredit toh. Ya. Katakanlah pertaksasi 1M di pertaksasi 1,2 nanti bermasalah di angka 800 nah, dijual lelang. Kalau sudah lelang kemudian sudah putus gitu masih kena BI blacklist nggak? Masih kena BI blacklist nggak? Nah, selama dia clear, maksudnya clear lunas semuanya ya clear. Jadi kan saya bilang tadi, kalaupun dia lelang katakanlah kita sebut angka 1M, ya kan? Ternyata cuma laku 800. Ya, 800 katalah ya. Utangnya dia masih katalah 1M gitu kan. Lelangnya 800. Nah, masih sisa ya, utangnya 200. Iya, 200 itu harus diselesaikan. Lelang itu ya prosedur lelang itu satu. Limit itu nggak main-main ya. Limit lelang yang diajukan itu setinggi-tingginya nilai pasar wajar. Setinggi-tingginya, serendah-rendahnya adalah nilai likuidasi.
Nah, nilai likuidasi itu macam-macam, berapa persen dari nilai pasar. Itu tergantung justifikasi masing-masing. Ya kan? Adjustment masing-masing, justifikasi. Adjustment masing-masing. Nah, katakanlah kita lelang NPW. NPW 1M, ya kan? Nggak laku nih. Nah, padahal NPW itu kurang lebih hampir sama lah dengan OS atau lebih tinggi dari OS lah. Nggak laku nih 1M. Padahal pinjamannya 900, ya kan? Nah, nggak laku nih NPW di nilai limit NPW, akhirnya diturunkan lagi, katakanlah 950. Nggak laku juga, turun lagi 900. Nggak laku juga. Akhirnya nanti di NL-nya, kata NL, saya nggak berapa nyebut berapa persen ya, cuman kita sebut angka aja 800 lah NL-nya. Tapi jangan patokan itu 20% ya, saya nggak nyebut loh ya. Katakanlah NL-nya 800, akhirnya dilelang cuma 800 nih, padahal pinjaman dia 900, katakanlah seperti itu. Ya kan? Nah, 800 kan dikurangi biaya-biaya, kasih ke bank berapa? 700 sekian lah. Nah, dia masih utang dari 900 kurangi 700 sekian itu, dia harus selesaikan seandainya dia pengen membersihkan nama di BI. Sekarang nama OJK checking sih. OJK checking, ya. Ada kasus juga bahwa misalkan gini, karena dia sudah over taksasi, mungkin overnya udah tinggi banget. Kasusnya ini di Kalimalang nih, kalian mesti tahu lah. Jadi ini ruko gede banget, kemudian dulu bekas kuliner yang warna hijau itu, yang apa? Yang jualan lele lah ya. Tahu ya, tahu ini. Ini di bekas cabang sana tuh Kalimalang ini, sampingnya nih. Ya, itu kan katanya dilelang sampai sekarang kan nggak laku, karena yang pertama adalah kemudian ada flyover yang di atasnya Kalimalang itu kan. Ya. Dan ya sampai sekarang dilelang sama bank juga tidak laku. Nah kalau kasusnya kayak gitu buat bank gimana ya? Maksudnya kayak utangnya juga masih gantung, lelangnya juga tidak laku gitu ya. Nah ini sebetulnya ada sisi yang nggak boleh saya sampaikan di sini. Sebetulnya saya kembali lagi ke awal ya. Kalau memang patokan lelang itu kan kita ada penilaian ya, penilaian jaminan. Penilaian jaminan itu bisa melalui independen, appraisal independen, atau melalui bank sendiri yang menilai. Nah, apapun sumbernya penilaian itu, ya kan, menjadi patokan untuk lelang. Katakanlah NPW sekian, udah sekian tahun nih, kita nilai katakanlah 1 tahun yang lalu. Nah, penilaian itu hanya berlaku paling cepat dengan kondisi sosial, kondisi perekonomian yang jatuh, ataupun hal-hal yang menyebabkan nilai aset itu turun, itu paling cepat, secepat-cepatnya 6 bulan dari penilaian terakhir itu boleh dinilai ulang lagi. Nah, saat 6 bulan itulah dikasih kesempatan untuk melelang sampai nilai likuidasi. Katakanlah 1 Januari keluar penilaian yang pertama, ya kan? Sampai Juni 30 itu boleh melakukan lelang berkali-kali selama range-nya antara NPW sampai NL. Mau berapa kali pun tidak jadi masalah. Itulah jadi patokan penilaian tersebut. Seandainya sampai 30 Juni tidak laku, lelang itu dinilai ulang lagi di bulan Juli. Karena kondisi ekonomi mungkin berubah. Dulu mungkin nggak ada flyover, sekarang ada flyover, mungkin nilainya berubah. Ya kan? Atau ada kerusuhan, atau sosial di situ berubah. Ya kan? Mungkin atau ya, ada pelebaran jalan, gitu-gitu. Ya, motong tahannya dia itu akan dirubah juga penilaiannya. Kalau ada semacam perubahan sosial, ekonomi, ya, yang menyebabkan nilai itu berubah, ya dinilai ulang lagi, tapi secepat-cepatnya ada 6 bulan. Nah, kalau selama 6 bulan itu boleh melelang dengan nilai rujukan yang pertama. Kemudian nggak laku, ya bulan Juli dinilai ulang lagi setelah dapat penilaian. Penilaian itu sumbernya yang saya katakan tadi, bisa dari banknya sendiri nilai, atau dari appraisal independen yang menilai. Ketentuan sekarang yang berlaku, bank boleh menilai jaminan yang akan dilelang sampai dengan 5 miliar. Tapi kembali lagi bank,
tingkat kepercayaan diri sanggup nggak menilai angka-angka segitu. Dulu kan aturan yang lama setinggi-tinggi 1 M boleh dinilai bank. Di atas 1 M menggunakan appraisal independen. Sekarang peraturan yang terakhir mulai kalau nggak salah bulan April kemarin atau Februari, itu setinggi-tingginya 5 M boleh dinilai per pihak bank sendiri. Di atas 5 M menggunakan appraisal independen. Tapi ada tapinya nih, seandainya perbankan atau lembaga keuangan tersebut kurang pede untuk menilai, ini garis bawah aja ya, itu boleh melakukan atau minta bantuan appraisal independen untuk menilai. Nah, kalau kita bicaranya penilaian nih, kan dari kata perubahan tadi yang contoh kasus di Kalimalang, ada flyover, ada pelebaran jalan, ya kan? Nah, ilmu kita di bank mungkin nggak nyampe nih. Ini mungkin kurang objektif kita nilai. Karena apa? Ada perubahan dasar nih. Jalan berubah, kondisi ekonomi saat ini juga berubah. Sosial pasti juga berubah di situ. Itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi nilai jaminan, nilai aset. Koefisiennya beda-beda. Ada rumusannya sendiri, kalau pakai independen ada rumusannya sendiri. Koefisiennya berapa, ini persentasannya berapa, itu ada sendiri-sendiri, ada rumusannya sendiri. Nggak mungkin saya jabarkan di sini, saya juga nggak hafal rumusannya. Tapi yang jelas, kalau memang jangan nyuruh Om, ya nggak apa beneran ini. Saya pakai rumus itu. Nah, makanya kalau di kasus kayak gitu, kayak saya seorang bankir nggak akan mungkin nilai di Kalimalang yang dekat flyover, saya nggak. Kalau saya sisi bankir saya nggak sanggup, saya nggak berani nilai. Karena apa? Satu, kalau kita nggak objektif, rawan gugatan. Seandainya si debitur nih merasa nilainya 10, dinilai kita 8. Ya, kapasitas kita nilai 8 seperti apa kan dipertanyakan. Ya kan? Padahal pasarannya dulu 10, sekarang 8. Nah, kok turun? Itu apa dasarnya? Itu yang dipertanyakan, dasar kita nggak punya. Kalau dari ilmu perbankan ya terlalu dalam kalau kita mempelajari itu. Pelajarin pengurangan aset, ya kan? Kondisi apa yang mengurangi aset, kondisi apa yang mengurangi itu pengaruhnya besar. Nah, kalau kita bicara itu orang bank nggak mungkin nyambung, ilmunya belum nyampe lah, pendidikannya belum sampai situ lah. Itu ilmu itu yang menguasai orang-orang ini aktuari ya? Independen. Bukan aktuari, appraisal independen. Appraisal ya. Appraisal. Ada namanya lembaga appraisal itu yang tergabung di MAPI. Nah, kebetulan saya punya sertifikasinya sampai setengah doang sih, belum sampai finish sih. Masih belajar. Ya, semoga cepat selesai. Oke, karena sudah maghrib, mungkin kita tutup session ini. Terima kasih Pak Tito Cahyadi. Semoga sehat, semoga karirnya moncernya ya. Sampai ketemu amin. di session berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.